Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari salah satu serial hits tahun ini, yang berjudul Squid Game. Serial dari Korea Selatan ini memiliki 9 episode yang menceritakan tentang 456 orang yang hampir putus asa dalam menjalani hidupnya. Semua orang tersebut memiliki hutang yang sangat besar dan terpaksa mengikuti permainan yang mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan hadiah sebesar 45 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah. Dan siapakah yang berhasil memenangkannya? Mari kita simak video berikut. Ini adalah Seong Gi-hun, seorang pekerja serabutan yang hidup menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Istri Ji-hun telah pergi meninggalkannya dan menikah dengan pria lain serta membawa anak semata wayang mereka. Hari ini tepat merupakan ulang tahun anaknya. Gi-hun ingin memberi hadiah kepadanya, namun karena tidak punya uang, Gi-hun pun nekat mencuri uang dari ATM ibunya dan digunakan untuk modal berjudi balap kuda. Namun beruntung bagi Gi-hun, ia berhasil memenangkan judi dan segera menelpon anaknya untuk mengajaknya makan malam bersama. Tak lama kemudian tiba-tiba datang sekelompok rentenir yang mengejar Ji-hun untuk menagih hutang. Ji-hun pun lari sambil membawa uang hasil judinya. Di perjalanan tak sengaja Ji-hun bertabrakan dengan seorang perempuan. Namun tanpa sadar, uang judi Ji-hun terjatuh dan diambil oleh perempuan tersebut. Akhirnya Ji-hun pun tertangkap dan tak mampu membayar hutangnya karena duitnya telah hilang. Ji-hun pun dipaksa menandatangani kontrak untuk penjualan organ tubuhnya apabila ia tak mampu membayar hutangnya dalam waktu 1 bulan. Karena tak ingin membuat anaknya kecewa, Ji-hun meminjam uang 10.000 won ke kasir untuk mengajak anaknya makan malam. Ji-hun sangat bersedih karena hanya bisa memberikan makan malam sederhana dan hadiah yang tidak bagus untuk anaknya. Di perjalanan pulang, Ji-hun sangat frustasi dan merasa putus asa akan hidupnya yang terus-menerus bernasib sial. Namun tiba-tiba datang seorang pria misterius yang menawarkan sebuah kartu yang berisi nomor untuk mendaftarkan diri mengikuti permainan yang berhadiah miliar won. Tanpa pikir panjang, Ji-hun pun tak lama kemudian menelpon nomor tersebut untuk mengikuti permainan. Pada malam harinya, Ji-hun langsung dijemput menggunakan mobil yang ternyata sudah ada beberapa orang peserta lainnya yang memiliki nasib serupa dengan Ji-hun. Para peserta diberikan bius tidur agar lokasi permainan tetap terjaga dan barang-barang maupun HP peserta pun disita. Ji-hun pun terbangun di sebuah ruangan besar yang telah berkumpul 456 orang. Semua orang tersebut memakai setel pakaian yang sama dengan nomor urutan 1 hingga 456. Dan Ji-hun sendiri mendapatkan nomor 456. Permainan tersebut dikelola oleh seseorang misterius yang kita sebut saja frontman, beserta anak-anak buahnya yang mengenakan topeng dan setelan merah. Pengelola permainan tersebut sangat menjaga informasi dan identitas mereka kepada siapapun. Di sana, Ji-hun bertemu peserta lain yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam film ini, seperti Ali yang merupakan imigran dari Pakistan, Sang-woo yang merupakan teman masa kecil Ji-hun, Mi-ryong, seorang ibu rumah tangga. Lalu ada Il-nam, kakek yang memiliki penyakit tumor, Deok-soo yang merupakan seorang gangster, dan Sae-byok merupakan gadis dari Korea Utara yang pernah bertabrakan dengan Ji-hun dan mengambil uangnya. Ji-hun pun tak dapat melakukan apapun ke Sae-byok karena para staf permainan sudah datang ke ruangan peserta. Panitia menjelaskan bahwa akan ada 6 permainan yang masih dirahasiakan sampai peserta masuk ke ruang permainan. Ada 3 peraturan yang harus ditandatangani oleh semua peserta, seperti peserta tidak boleh mengundurkan diri di tengah permainan,
Peserta yang mengundurkan diri akan langsung dieliminasi, dan yang terakhir, permainan bisa dihentikan apabila mayoritas peserta menyetujuinya. Peserta pun mulai memasuki ke tempat permainan yang pertama, yang merupakan permainan lampu merah, lampu hijau. Terdapat robot boneka yang besar di ujung ruangan. Robot tersebut bertugas sebagai penjaga sambil mengatakan lampu hijau dan lampu merah. Saat robot mengatakan lampu hijau, pemain boleh lari sekencang mungkin untuk mencapai garis finish sebelum waktu habis. Namun apabila robot mengatakan lampu merah, semua pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Semua gerakan akan terdeteksi oleh robot dan pemain yang bergerak akan langsung dieliminasi dengan cara ditembak di tempat. Semua pemain pun terkejut karena mereka tidak menyangka maksud dari dieliminasi adalah dibunuh di tempat. Beberapa pemain pun panik dan lari ketakutan menuju pintu. Namun, hal itu malah memperburuk keadaan dan banyak dari mereka pun tewas tertembak. Melihat hal tersebut, Ji-hoon dan peserta lainnya tak ingin bernasib sama seperti itu. Mereka pun melanjutkan permainan dengan penuh ketegangan dan sangat berhati-hati. Peserta yang berhasil mencapai garis finish sebelum waktu habis berhak melanjutkan ke permainan berikutnya. Beberapa saat sebelum waktu habis, Ji-hoon tidak sengaja terpeleset dan hampir terjatuh. Namun, beruntung ada Ali di belakangnya yang sigap menarik baju Ji-hoon agar tidak terdeteksi oleh robot. Dan mereka pun akhirnya berhasil melangkah ke permainan berikutnya. Seketika waktu pun akhirnya habis, dan peserta yang gagal mencapai garis finish langsung dieliminasi. Peserta yang selamat pun kembali berkumpul di ruangan sebelumnya. Tak lama kemudian, para staf pun datang dan mengumumkan bahwa peserta yang tersisa berjumlah 201 orang dari sebelumnya 456. Para peserta pun merasa sangat takut dan ingin melakukan voting untuk menyudahi permainan. Sebelum melakukan voting, staf menunjukkan jumlah uang hadiah yang telah diakumulasi dari permainan pertama, yaitu berjumlah 25,5 miliar won. Dan staf mengingatkan bahwa hadiah tersebut akan diberikan kepada keluarga peserta yang telah gugur. Masing-masing mendapatkan 100 juta won, yang itu artinya peserta yang masih hidup tidak mendapatkan apapun apabila permainan dihentikan sekarang. Sebab hal itu, para peserta mulai ragu untuk menyudahi permainan, namun voting tetap dilakukan. Sebanyak 200 orang telah melakukan voting, yang hasilnya 100 menyudahi dan 100 melanjutkan. Dan sang kakek menjadi orang penentu voting yang akhirnya ia memilih untuk menyudahi permainan. Para peserta pun pada akhirnya dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Ji-hoon mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian pembantaian dengan dalih permainan yang ia alami kemarin. Ia pun menceritakan kronologi kejadian dari awal ke polisi tersebut. Polisi mendengarnya menganggap Ji-hoon sebagai orang gila yang membuat laporan palsu. Demi meyakinkan polisi, Ji-hoon sampai memberi kartu nomor panitia permainan tersebut. 같은 거 할 수 있습니까? Namun, saat polisi menelponnya, ternyata nomor itu hanyalah nomor seorang ibu rumah tangga. Dan polisi pun segera mengusir Ji-hoon dari kantor. Tak lama kemudian datang seorang polisi detektif muda bernama Junho. Junho seperti mengenali kartu permainan yang dibawa oleh Ji-hoon. Junho pun meminta identitas Ji-hoon dari para polisi. Junho telah lama mencurigai tentang kartu tersebut, karena kakak dari Junho memiliki kartu yang sama dan menghilang. Junho merasa bahwa kakaknya juga merupakan peserta dari permainan tersebut. Kita kembali ke Ji-hoon.
Sesampainya di rumah, Ji-hoon mendapatkan kabar bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit karena menderita diabetes yang sudah parah. Dokter menyarankan ibu Ji-hoon untuk melakukan operasi. Namun ibunya menolak dan memilih pulang saja karena biaya operasi yang sangat mahal. Melihat hal itu, Ji-hoon merasa sangat sedih karena tak dapat menolong ibunya. Ji-hoon pun nekat mendatangi mantan istrinya untuk meminjam uang demi biaya operasi ibunya. Mengetahui hal itu, suaminya pun memberikan uang ke Ji-hoon, namun dengan syarat Ji-hoon tidak boleh mengganggu keluarganya lagi, apalagi menemui anaknya. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun emosi dan memukul laki-laki tersebut. Ji-hoon pun segera pulang dalam keadaan kesal dan sedih. Kita pun diperlihatkan para peserta lain yang tetap mengalami nasib buruk seperti Ji-hoon. Mereka mulai merasa bahwa kehidupan di luar jauh lebih kejam karena mereka tetap tidak mampu membayar hutang-hutang mereka. Dan pada akhirnya nyawa mereka juga terancam oleh rentenir. Para peserta pun menghubungi panitia untuk kembali mengikuti permainan tersebut. Dan mereka pun dijemput dengan cara dan di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Junho diam-diam mengikuti mobil yang menjemput Ji-hoon dan menyusup masuk ke dalam mobil. Saat staf sedang memeriksa peserta, Junho langsung menghajarnya dan mengambil alih kostumnya untuk menyamar sebagai staf. Ia pun membuang staf tersebut ke laut demi melancarkan rencananya untuk menemukan kakaknya yang hilang. Lalu, scene berpindah ke para peserta yang dikumpulkan di ruangan. Beberapa dari peserta tersebut berhasil membawa alat-alat kecil seperti senjata maupun korek yang mungkin bisa berguna nantinya. Jumlah peserta yang memutuskan untuk kembali adalah 187 orang dari 201. Di lain sisi, Junho yang menyamar sebagai staf terlihat kebingungan. Hal itu membuat salah satu staf lainnya curiga. Malam harinya, Sae-byeok yang membawa pisau kecil masuk ke ventilasi toilet untuk memeriksa ruangan yang lain. Ia melihat para staf sedang memasak gulali dengan jumlah yang sangat banyak. Namun ia tak tahu untuk apa gulali tersebut. Dan akhirnya Sae-byeok kembali ke ruangan sebelum ketahuan oleh staf. Keesokan paginya saat sarapan, Ji-hoon mendiskusikan dengan yang lain dan menebak-nebak permainan selanjutnya. Mereka pun memutuskan untuk membentuk tim yang berisikan Ji-hoon, Sunwoo, Ali, Ilnam, dan Sae-byeok. Peserta pun dikumpulkan di area permainan untuk permainan yang kedua. Sunwoo bertanya ke Sae-byeok apa yang ia lihat semalam di ventilasi toilet. Sae-byeok awalnya enggan memberitahu. Namun, Sunwoo terus memujuknya dengan mengatakan akan membantu Sae-byeok apabila ia mengetahui permainan tersebut. Sae-byeok pun mengatakan apa yang ia lihat. Lalu, Sunwoo langsung teringat akan permainan masa kecilnya yang berupa gulali diberi bentuk berbeda-beda, lalu dikikis sesuai bentuknya. Namun anehnya, Sunwoo tidak memberitahu teman-temannya akan hal itu. Sunwoo memilih bentuk yang paling mudah untuk dikikis, yaitu segitiga. Namun teman-temannya memilih bentuk yang susah seperti bintang, lingkaran, dan payung. Para peserta hanya diberi waktu 10 menit untuk mengikis gulali menggunakan jarum sesuai bentuk yang dipilih. Satu persatu peserta dieliminasi karena gagal membuat bentuk yang diinginkan. Hal tersebut membuat peserta lain semakin panik. Miryong yang membawa korek memanaskan jarum agar lebih cepat melelehkan gulali dan mendapatkan bentuk yang diinginkan. Waktu yang tersisa pun semakin sedikit. Peserta yang memilih bentuk sulit mulai kehabisan akal. Di sisi lain, Junho terlihat bingung akan tugasnya. Hal itu membuatnya dicurigai oleh staf yang lain. Ji-hoon tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang dengan cara menjilati gulali sampai meleleh dan berpisah dari bentuk polanya. Hal ini pun diikuti oleh peserta yang lain. Beberapa peserta pun seperti Ji-hoon dan kakek Ilnam akhirnya berhasil menyelesaikan permainan.
Tiba-tiba ada seorang peserta yang gagal dan menyerang staf. Staf yang lain pun menembaki peserta yang gagal menyelesaikan permainan saat waktu habis. Peserta tersebut menyandra seorang staf dan menyuruhnya untuk membuka topeng. Tak lama kemudian datanglah frontman ke area permainan dan langsung menembak staf yang membuka topengnya. Sesuai peraturan, staf dilarang untuk membuka topengnya kecuali saat sendirian di dalam kamar staf, agar semua rahasia tentang permainan tetap terjaga. Para peserta yang berhasil menyelesaikan permainan kembali ke ruangan. Tak lama kemudian, para staf pun datang dan memberi mereka cemilan berupa telur rebus dan minuman. Merasa tidak kenyang, Deoksu, Miryong beserta anak buahnya mengantri untuk kedua kalinya demi mendapatkan cemilan dengan cara memotong antrian peserta lain. Karena perbuatan Deoksu dan anak buahnya, beberapa peserta lain kehabisan cemilan. Hal itu membuat salah satu dari mereka marah dan menantang Deoksu. Namun sayang, Deoksu malah menghajar orang tersebut hingga tewas di tempat. Semua peserta pun terkejut melihat hal itu. Ji-hoon meminta ke staf untuk melakukan sesuatu ke Deoksu. Namun para staf tidak mempedulikan kejadian apapun di luar permainan. Karena satu orang telah tewas, hadiah permainan pun semakin bertambah. Hal ini membuat Deoksu dan gengnya semakin ingin membunuh peserta lain demi mempermudah jalannya menjadi juara. Para peserta pun akhirnya terbagi menjadi beberapa kelompok demi bertahan hidup dari serangan kelompok yang lain. Di lain sisi, terlihat seorang peserta sedang melakukan sesuatu ditemani oleh staf-staf lainnya. Yang ternyata orang tersebut merupakan seorang dokter dan ditugaskan oleh staf untuk membedah organ peserta yang telah mati agar organ tersebut dapat dijual. Mereka melakukan hal itu tanpa sepengetahuan dari frontman alias penyelenggara permainan. Si dokter pun mendapat imbalan berupa informasi permainan apa yang akan dimainkan berikutnya. Jadi, si dokter dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dibanding peserta yang lainnya. Malam harinya, seperti biasa, lampu ruangan akan dimatikan dan para peserta diharuskan untuk beristirahat. Namun kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh Deoksu dan gengnya untuk membunuh peserta yang lain. Dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Darah dan teriakan peserta memenuhi ruangan tersebut. Ji-hoon, Ali, Sang-woo bergegas mencari kakek Il-nam karena khawatir dengan keadaannya. Namun ternyata kakek Il-nam telah berada di kasur paling atas dan berteriak untuk segera menghentikan perkelahian ini. Tak lama kemudian lampu pun hidup dan para staf datang untuk mengendalikan situasi serta mengangkut mayat para peserta yang berserakan di mana-mana. Keesokan paginya mereka pun berkumpul kembali dan diperintahkan untuk membentuk tim berjumlah 10 orang. Sang dokter yang telah mengetahui permainan berikutnya memilih Deoksu beserta anak buahnya untuk membentuk tim. Karena permainan berikutnya sangat mengandalkan kekuatan fisik, yaitu tarik tambang. Peserta lain yang tidak mengetahui apapun memilih anggota secara random atau orang yang mereka kenal saja. Seperti kelompok Ji-hoon yang terdapat 3 wanita dan 1 kakek penyakitan. Mereka pun menjadi tim terlemah dibanding yang lainnya. Permainan tarik tambang ini dilakukan di tempat yang tinggi, sehingga tim yang kalah akan terjatuh dan dapat dipastikan mereka akan tewas seketika. Tim Deoksu dan dokter yang dipenuhi orang-orang kuat dengan mudah mengalahkan tim lawan. Tibalah giliran tim Ji-hoon yang akan berhadapan dengan lawan yang semua anggotanya adalah laki-laki dewasa. Sang-woo sangat pesimis melihat anggota timnya yang berisikan orang-orang lemah.
Sesaat sebelum dimulai, kakek Ilnam memberikan strategi yang sering ia pakai saat bermain tarik tambang dahulu. Awalnya strategi tersebut berhasil, namun karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, strategi itu sia-sia. Beberapa dari mereka pun mulai putus asa, namun Sang Wo yang tidak ingin mati sia-sia meminta timnya untuk melakukan hal nekat. Dengan cara maju 3 langkah secara tiba-tiba agar tim lawan terjatuh. Di saat lawan terjatuh, mereka pun langsung menarik sebelum tim lawan sempat berdiri kembali. Tak disangka strategi itu pun berhasil, dan Tim Ji-hoon pun keluar sebagai pemenangnya dan lolos ke permainan berikutnya. Mereka pun kembali ke ruangan untuk beristirahat. Peserta yang tersisa saat ini adalah 40 orang. Terlihat si dokter pun kembali dipanggil oleh staf untuk melakukan operasi pengambilan organ. Detektif Junho yang masih dalam penyamaran diminta oleh staf lain untuk ikut mengantarkan organ-organ tersebut ke para pembeli. Disitulah Junho menyaksikan perbuatan keji para staf dan dokter yang mengambil organ-organ penting para peserta dan menjualnya demi keuntungan pribadi. Usai melakukan operasi, dokter meminta imbalan seperti biasa yang berupa informasi permainan selanjutnya. Namun para staf mengaku bahwa mereka belum mendapat info tentang permainan berikutnya. Hal itu pun membuat dokter marah dan segera menusuk salah satu staf dengan pisau operasi hingga tewas. Si dokter pun melarikan diri dan tak sengaja memasuki ruang permainan gulali sebelumnya. Staf yang mengejarnya berusaha menenangkan dokter agar hal tersebut tidak diketahui oleh frontman. Namun tiba-tiba staf tersebut ditembak oleh frontman yang sudah berada di belakangnya. Dan staf yang lainnya pun menembak si dokter. Frontman memiliki prinsip untuk menyamaratakan semua peserta tanpa ada satupun yang diberi keuntungan. Di lain sisi, Junho dan staf yang ditugaskan untuk mengantar organ pergi menuju pintu rahasia untuk keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, staf menodong Junho dengan pisau karena dari awal ia sudah curiga akan sikap Junho yang aneh. Junho pun membuka topengnya sambil menodongkan pistol ke staf tersebut. Junho menanyai staf tersebut tentang keberadaan kakaknya. Namun staf tersebut tidak mengetahui siapa kakak Junho. Sebagai gantinya, staf tersebut memberitahu Junho lokasi berkas data para peserta yang ternyata berada di ruangan frontman. Junho pun langsung menembak staf tersebut dan pergi ke ruangan frontman. Frontman yang mendengar suara tembakan pergi ke sumber suara dan menemukan mayat staf di sana. Frontman memeriksa peluru di kepala staf yang ternyata merupakan peluru yang biasa dipakai oleh kepolisian Korea Selatan. Frontman pun segera menyuruh semua staf untuk mencari siapa penyusup yang masuk ke tempat tersebut. Junho yang berhasil masuk ke ruangan frontman langsung mencari informasi tentang kakaknya, yang ternyata kakaknya memang pernah mengikuti permainan tersebut pada tahun 2015. Pagi harinya, peserta pun berkumpul ke area permainan. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk saling berpasangan. Namun, karena jumlah peserta saat ini hanya 39 orang, maka akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Awalnya tidak ada satupun yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Namun Ji-hoon yang merasa iba pun mengajak kakek Ilnam untuk berpasangan. Waktu untuk memilih pasangan pun berakhir dan menyisakan Miryong yang tidak memiliki pasangan. Miryong pun dibawa oleh staf ke tempat yang tidak diketahui. Di ruangan permainan, setiap peserta diberikan 1 kantong berisikan 10 kelereng. Tiap peserta harus mengumpulkan 20 kelereng sebelum waktu habis. Yang itu artinya tiap peserta harus melawan pasangannya sendiri. Para peserta pun sontak terkejut karena pasangan yang mereka pilih adalah teman dekat, sahabat, atau bahkan ada yang suami istri. Dan mereka dipaksa untuk menyingkirkan pasangannya.
Ji-hoon yang awalnya tak tega dengan kakek Il-nam pun terpaksa harus melanjutkan permainan. Tiba-tiba penyakit kakek Il-nam kambuh yang menyebabkan ia tak peduli dengan permainan tersebut dan hanya berjalan-jalan di sekitar area permainan. Ji-hoon yang terus mengejarnya akhirnya tersulut emosi dan tak sengaja membentak kakek Il-nam. Mendengar itu pun kakek Il-nam akhirnya tersadar dan mau ikut bermain. Mereka bermain tebak-tebakan dengan cara menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Namun tanpa disangka, ternyata kakek Il-nam mampu menebak berkali-kali dengan benar, yang membuat kelereng Ji-hoon semakin sedikit. Di lain sisi, San-woo yang berpasangan dengan Ali telah kehilangan hampir semua kelerengnya. Melihat hal itu, Ali merasa iba ke San-woo karena San-woo telah banyak membantunya. San-woo pun memanfaatkan rasa iba Ali untuk menipunya dengan cara menyuruh Ali untuk menyembunyikan kelerengnya dalam baju agar tidak diambil oleh peserta lain. Namun ternyata San-woo malah menukar kelereng Ali dengan batu, yang akhirnya membuat San-woo lolos dari permainan dan Ali pun tereliminasi. Lalu Sae-byeok yang berpasangan dengan gadis bernama Ji-young bingung untuk menentukan permainan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan menceritakan tentang kehidupan dan keinginan masing-masing apabila salah satu dari mereka berhasil selamat dari permainan ini. Ji-young yang tidak memiliki siapapun di luar sana merasa bahwa tidak ada alasan baginya untuk hidup lebih lama. Ia merasa bahwa Sae-byeok lebih pantas untuk hidup karena Sae-byeok memiliki keluarga untuk ia perjuangkan. Kita kembali ke Ji-hoon yang hanya memiliki satu kelereng, yang itu artinya kakek Il-nam hanya perlu menebak benar satu kali untuk memenangkan permainan. Ji-hoon pun mulai menebak kelereng kakek Il-nam dan ternyata ia salah dalam menebaknya. Namun karena penyakitnya, kakek Il-nam lupa dengan tebakan Ji-hoon. Ji-hoon pun memanfaatkan hal itu untuk menukar jawabannya dan akhirnya Ji-hoon pun berhasil membalikkan keadaan. Kakek Il-nam kini hanya memiliki satu kelereng dan meminta Ji-hoon untuk memainkan pertandingan terakhir dengan mempertaruhkan semua kelereng yang dimiliki. Ji-hoon tidak terima karena merasa ini tidak adil, yang dimana Ji-hoon memiliki 19 kelereng sedangkan kakek Il-nam hanya satu kelereng. Kakek Il-nam pun membalasnya dengan mengatakan bahwa Ji-hoon telah membohonginya di ronde sebelumnya, namun ia hanya pura-pura tidak tahu. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun sangat bersedih dan merasa bersalah akan perbuatannya. Namun kakek Il-nam segera meraih tangan Ji-hoon dan memberikan kelereng terakhir yang ia miliki ke Ji-hoon. Kakek Il-nam berterima kasih ke Ji-hoon karena telah menjaga dan membuatnya bahagia di saat-saat terakhirnya. Dan waktu pun telah habis, menyisakan Ali, Ji-young, dan kakek Il-nam yang tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Ketika di ruangan, peserta dikejutkan dengan Miryong yang tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman merasa panik karena belum bisa menemukan penyusup. Sedangkan sebentar lagi, para tamu VIP akan datang berkunjung untuk menyaksikan permainan secara langsung. Keesokan harinya, para tamu VIP pun datang berkunjung. Sama seperti frontman dan staf lainnya, para VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili pemilik yang sebenarnya dari permainan tersebut. Ia tak bisa hadir karena masih memiliki kepentingan yang lainnya. Para VIP ini telah menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan ke dalam permainan, dan uang itulah yang menjadi hadiah utama dari permainan tersebut. Sekarang mereka datang untuk menyaksikan secara langsung permainan di sana. Sementara itu, Junho menyamar sebagai pelayan tamu VIP agar bisa lebih dekat dengan para tamu dan merekam video untuk dijadikan barang bukti. Di lain sisi, permainan yang kelima akan segera dimainkan.
Sebelum itu, para peserta diminta untuk memilih rompi yang memiliki nomor dari 1 sampai 16, yang dimana rompi tersebut nantinya akan menentukan nasib mereka pada permainan ini. Para peserta langsung mengambil nomor-nomor tengah karena mengira nomor tersebut adalah yang paling aman. Sampai giliran Ji-hoon untuk memilih rompi yang dimana hanya tersisa nomor 1 dan nomor 16. Awalnya Ji-hoon ingin mengambil nomor 1, namun ada peserta yang lainnya memohon untuk membiarkan dirinya memakai rompi nomor 1. Akhirnya Ji-hoon pun mengalah dan mengambil rompi yang nomor 16. Setelah semuanya mendapatkan rompi, pemain pun mulai memasuki ruangan permainan, yang dimana sudah terdapat jembatan kaca di depan mereka. Jembatan memiliki 2 jenis kaca, yang dimana salah satu jenis kacanya akan pecah apabila dipijak, sehingga dipastikan orang tersebut akan jatuh dan tewas. Menjadi pemain yang pertama adalah tugas yang paling berat, karena ia dijadikan tumbal sebagai penentu kaca mana yang benar. Menjadi yang terakhir pun tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan permainan. Apabila pemain yang depan sengaja mengulur waktu, maka yang belakang akan tewas karena kehabisan waktu. Satu persatu para pemain jatuh dan tewas. Tak sedikit juga dari mereka yang emosi karena pemain yang depan sangat lambat melangkah, dan akhirnya didorong oleh pemain yang di belakang. Hingga akhirnya Deok-sulah yang jadi pemain terdepan. Namun ia memilih untuk tidak melangkah karena tak mau menjadi tumbal bagi pemain lainnya. Tak ada satupun dari mereka yang berani melawan apalagi mendorongnya. Meryong pun kesal dengan sikap Deoksu. Lantas ia maju ke tempatnya, lalu mengorbankan diri dengan cara memeluk Deoksu dan menjatuhkan diri bersamanya. Peserta yang tersisa pun hanya 4 orang, dan orang yang terdepan ternyata merupakan mantan pekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Sehingga ia mengetahui mana kaca yang solid hanya dengan cara melihat pantulan cahaya di kaca tersebut. Dengan kemampuannya itu, ia berhasil membawa Sae-byeok, San-woo, dan Ji-hoon melangkah cukup jauh dan menyisakan satu kaca terakhir untuk lolos. Frontman yang mengetahui kemampuan orang tersebut sengaja mematikan lampu agar orang itu tak dapat melihat pantulan cahaya ke kaca. Hal itu pun membuat pemain tersebut mengulur waktu terlalu banyak karena tak tahu mana kaca yang solid. Di menit terakhir pun akhirnya San-woo menunjukkan sifat asli dirinya. Ia dengan tega mendorong orang yang telah membawanya cukup jauh melangkah, terjatuh hingga tewas. Pada akhirnya San-woo, Sae-byeok, dan Ji-hoon pun berhasil melompat ke garis finish, dan kaca-kaca di belakang mereka pun pecah karena waktu telah habis, yang dimana pecahan kaca-kaca tersebut mengenai beberapa bagian tubuh mereka. Dari ruangan VIP menunjukkan bahwa mereka cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Diperlihatkan Junho yang masih melayani para tamu VIP. Tiba-tiba ada seorang VIP yang tertarik dengannya dan menyuruhnya duduk di dekatnya. Setelah itu VIP tersebut membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistol ke orang tersebut. Junho pun memaksa VIP itu untuk memberikan semua informasi yang ia tahu tentang permainan ini. Tak lupa Junho merekam hal tersebut sebagai bukti nantinya. Setelah mendapatkan informasi, Junho pun membuat VIP tersebut pingsan, lalu melarikan diri dari area permainan menggunakan alat selam yang ada di sana. Frontman mulai menyadari bahwa ada VIP yang mendadak hilang. Staf pun akhirnya menemukan VIP tersebut pingsan di ruangan yang lain. Segera ia menyuruh stafnya untuk ikut bersamanya mengejar penyusup tersebut menggunakan kapal. Keesokan harinya, Junho pun sampai di pulau seberang. Ia segera mencoba menelpon para polisi dan mengirimkan bukti-bukti yang ia dapat. Namun karena tak ada sinyal, ia pun mendaki ke tempat yang lebih tinggi demi mendapatkan sinyal. Tak lama kemudian, frontman dan staf pun sampai di pulau tersebut dan menemukan alat selam yang dipakai oleh Junho.
Mereka pun mulai mencari Junho ke semua sisi pulau. Dan akhirnya Junho pun tertangkap oleh frontman dan belum sempat menghubungi para polisi untuk dimintai bantuan. Tak disangka di balik topeng frontman adalah sosok kakak kandung yang selama ini Junho cari. Junho pun terkejut dan bertanya mengapa ia melakukan ini semua. Namun belum sempat ia mendapat jawaban, Junho langsung ditembak oleh kakaknya dan jatuh ke laut. Kembali ke Ji-hoon, San-woo dan Sae-byeok yang berhasil lolos ke permainan terakhir. Mereka pun dipersilahkan untuk mengganti pakaian yang sudah disiapkan dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaian, Sae-byeok terlihat pucat karena ternyata ada pecahan kaca besar yang menancap ke perutnya yang mengakibatkan pendarahan yang sangat parah. Sae-byeok merobek kaosnya untuk mengikat lubang bekas pecahan tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun berkumpul dan dihidangkan makanan yang mewah untuk pertama kalinya di sana. San-woo dan Ji-hoon sangat lahap menyantap makanan tersebut. Lain hal dengan Sae-byeok yang bahkan tidak mampu memotong makanannya sendiri. Setelah makan malam, para staf sengaja memberi mereka satu pisau kecil guna berjaga-jaga. Ji-hoon terlihat kesal dengan San-woo karena San-woo tega membunuh orang di permainan sebelumnya. Ia pun berniat membunuh San-woo dengan pisau dan memenangkan permainan bersama Sae-byeok. Ia pun mengajak Sae-byeok untuk bekerja sama membunuh San-woo. Namun Sae-byeok menasihati Ji-hoon untuk tidak melakukan hal keji tersebut. Ia pun berpesan apabila Ji-hoon memenangkan permainan dan keluar dengan selamat untuk menjaga adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Dan akhirnya Ji-hoon pun mengurungkan niatnya untuk membunuh San-woo. Tiba-tiba Sae-byeok sangat lemas dan Ji-hoon baru menyadari bahwa Sae-byeok selama ini menyembunyikan lukanya. Melihat itu, Ji-hoon langsung berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan terlihat para staf datang dengan membawa peti yang tandanya ada seorang peserta yang telah mati. Saat kembali ke ruangan, Ji-hoon terkejut melihat San-woo yang telah membunuh Sae-byeok dengan pisaunya. Hal itu pun membuat Ji-hoon merasa bersalah ke Sae-byeok dan semakin marah ke San-woo. Namun San-woo berdalih bahwa ia telah melakukan hal baik ke Sae-byeok dengan cara mengakhiri penderitaannya. Keesokan harinya, pertandingan final pun akan dimulai yang mempertemukan Ji-hoon dengan San-woo yang merupakan sahabat sejak mereka kecil. Dan permainan terakhir yang akan mereka lakukan merupakan permainan yang sering mereka mainkan saat masih kecil, yaitu adalah Squid Game. Mereka mendapatkan peran yang berbeda, yang dimana Ji-hoon sebagai penyerang dan San-woo sebagai penjaga. Tak lama kemudian permainan pun dimulai. Mereka pun mulai mengeluarkan pisaunya masing-masing dan bertarung dengan sengit di bawah derasnya hujan. Di satu kesempatan, San-woo berhasil menusuk Ji-hoon berkali-kali. Namun Ji-hoon tak mudah menyerah dan terus melawan. Pada akhirnya Ji-hoon mampu membalikkan keadaan dan membuat San-woo lemas tak berdaya. Dengan pisau di tangannya, Ji-hoon mencoba untuk menikam San-woo. Namun ternyata Ji-hoon tak tega membunuh sahabatnya sendiri dan menancapkan pisau ke tanah. Ji-hoon pun mengajak San-woo untuk mengakhiri permainan dengan voting, yang dimana permainan dapat dihentikan apabila mayoritas peserta setuju. Namun tak diduga ternyata San-woo menolak dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum kematiannya, San-woo berpesan untuk menyampaikan permintaan maaf pada ibunya dan menitipkan ibunya pada Ji-hoon. Dan pada akhirnya Ji-hoon lah yang keluar sebagai pemenang dari permainan mengerikan tersebut. Lalu Ji-hoon pun segera diantar pulang ke tempatnya semula, lengkap dengan kartu ATM yang berisikan saldo 45,6 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Ji-hoon sama sekali tidak merasa bahagia, dan ia malah sedih dan frustasi karena merasa mendapatkan hadiah melalui kematian ratusan orang, termasuk sahabatnya sendiri. Bahkan saat bertemu dengan ibu San-woo, Ji-hoon pun tak sanggup menatap matanya.
Sesampainya di rumah, Ji-hoon semakin putus asa ketika melihat ibunya yang sudah tidak bernyawa. 1 tahun telah berlalu, penampilan Ji-hoon semakin tidak terurus. Saat duduk sendirian, tiba-tiba Ji-hoon dihampiri seorang wanita yang memberikannya bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat kartu permainan dan bertuliskan sebuah alamat yang harus Ji-hoon kunjungi. Ji-hoon pun langsung mendatangi alamat yang tertulis di kartu itu. Sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan kakek Il-nam yang ternyata masih hidup dan tengah dirawat. Yang dimana seharusnya kakek Il-nam sudah tewas setelah kalah di permainan kelereng sebelumnya. Dan ternyata disinilah terkuak fakta yang sangat mencengangkan, bahwa kakek Il-nam adalah seorang yang kaya raya dan merupakan pemilik asli dari permainan tersebut sekaligus atasan dari frontman. Kakek Il-nam mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bahagia dengan uang-uangnya, karena ia bingung cara menghabiskan semua uangnya. Apalagi dengan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk dan tumor di otaknya yang menyebabkan umurnya diprediksi tidak lama lagi. Kakek Il-nam pun mulai teringat akan masa kecilnya yang dimana ia bersenang-senang dengan anak-anak lainnya dan memainkan banyak permainan bersama. Oleh sebab itulah ia menciptakan sebuah permainan yang dimana ia ikut serta dalam permainan tersebut dan bersenang-senang di sisa hidupnya. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun sangat marah karena kakek Il-nam mengorbankan ratusan orang demi kesenangan pribadinya. Namun kakek Il-nam mengatakan bahwa dari awal ia tak pernah memaksa orang-orang tersebut untuk ikut dalam permainan. Namun orang-orang tersebutlah yang memutuskan untuk datang ke permainan tersebut demi hadiah yang sangat besar. Tak lupa ia dengan tulus berterima kasih ke Ji-hoon karena sudah menemaninya bermain di sisa-sisa hidupnya. Setelah mengatakan itu, kakek Il-nam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Ji-hoon pun ingin memulai dan menata hidup yang baru. Ia menjemput adik Sae-byeok yang berada di panti asuhan dan menitipkan anak tersebut ke ibunya San-woo. Ibu San-woo pun dengan senang hati menerima anak tersebut. Saat pergi, Ji-hoon memberikan satu koper yang berisikan uang sebagai pelunasan janjinya ke Sae-byeok dan San-woo. Di akhir film diperlihatkan Ji-hoon yang ingin menyusul putrinya ke Amerika. Namun tiba-tiba ia melihat pria misterius dahulu yang mengajaknya bergabung, tengah mengajak korban baru untuk bergabung ke permainan tersebut. Setelah itu, Ji-hoon pun merebut kartu tersebut dan menelpon frontman. Ji-hoon berjanji akan segera membongkar dan membalas perbuatan keji mereka dengan cara apapun. Dan film Squid Game pun berakhir. Film Squid Game ini mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik, seperti arti dari kerjasama, pengkhianatan, perjuangan, dan hal yang lainnya. Dan film ini pun mengajarkan bahwa harta tak selamanya membuat orang bahagia. Terlalu kaya maupun terlalu miskin bisa membuat hidupmu menjadi tidak bahagia. Yang terpenting adalah jangan lupa bersyukur atas apa yang kau miliki sekarang. Oke, sampai sini saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Making the rules I abuse, I'm